Iya, insya Allah mungkin teman-teman udah siap ya. Ustaz Samsi udah siap. Mungkin Ustaz Samsi kan ada acara lain yang akan dikunjungi mungkin hari ini. Jadi insya Allah kita mulai ya. Iya, saya lihat ada beberapa anggota baru nih. Selamat datang buat anggota baru dan juga buat peserta yang sepertinya masuk eh, dari daerah lain. Selamat bergabung. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari pengajian Lentera Pagi di hari ini. Insya Allah, marilah kita buka pengajian Lentera Pagi kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. So, Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita mendapatkan tamu istimewa untuk memberikan tausiah kepada kita semua, yaitu Ustadz Samsi dari New York. Dan insya Allah pada hari ini Ustadz Samsi akan memberikan kita pesan-pesan di awal tahun. Seperti kita ketahui banyak sekali perubahan yang terjadi ya dari tahun 25 sampai 2006 ini. Insya Allah nanti Ustadz Samsi akan memberikan gambaran dan juga memberikan pesan-pesan bagaimana kita menghadapi pergantian tahun ini dan apa yang kita sebagai umat Islam, terutama di Amerika ini, bertindak dan berlaku. Dan semoga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua keberkahan dalam hal ini. Tanpa memperpanjang lebar, jadi saya akan berikan waktu kepada Ustadz Syamsi untuk memberikan tausiah ini. Tafadhol Ustadz. Terima kasih, Prof. Agus. Ya, karena satu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tentu pertama-tama kita sampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini di waktu New York, mungkin ada teman dari Indonesia juga, teman-teman dari Indonesia gabung malam hari waktu Indonesia. Kita bisa bersua, bisa berjumpa, bisa bersilaturahmi walaupun secara virtual, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kemanfaatan dan keberkahan. Kita berdoa mengharap ridha Allah pertama kali, dan tentunya memohon agar kiranya ini bisa menjadi saksi bahwa kita memang ada komitmen untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan keislaman kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi. Bapak dan Ibu sekalian, judul yang tadi disampaikan Pak Agus, beliau ini adalah profesor, dan judul yang disampaikan adalah pesan-pesan awal tahun. Saya kira judul ini agak kadaluarsa karena kita sudah melewati bulan Januari. Belum ya, tapi sudah sudah di akhir bulan Januari. Kebetulan saja bahwa ketika Pak Iskandar mengontak saya merasa waktu itu masih awal tahun. Sehingga saya mengatakan kita coba berbicara tentang hal-hal yang perlu kita ingat-ingat
di awal tahun ini sebagai bekal kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Tapi intinya adalah bahwa pergantian tahun itu kan sesuatu yang normal saja sebenarnya, karena itu adalah the law of nature, ya. Kita menyebutkannya sebagai sunnatullah, hukum Allah. Ada yang menyebutkan sebagai hukum alam, karena sesungguhnya alam ini kan identik dengan hukum Allah. Jadi kalau disebut dengan hukum alam, itu juga tidak lepas dari hukum Allah. Pergantian tahun itu biasa, dan karenanya bagi kita ketika terjadi pergantian tahun itu tentu ada dua hal yang kita ingat. Pertama adalah masa lalu dan kemudian kini dan masa depan tentunya. Tapi yang terpenting dari itu adalah masa lalu kita sudah lewat dan tidak akan kembali. Hanya dua saja yang memungkinkan. Jika kita bisa merasakan betapa banyaknya kekurangan dan kekhilafan, maka masanya untuk kita beristighfar, memohon ampun, agar kiranya mudah-mudahan Allah yang Maha Rahman mengampuni dosa dan kesalahan kita. Nah, jika ada kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat, tentu kita mengikuti sunnah Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Beliau mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, memasuki tahun baru ini, banyak hal yang tentu menjadikan mata kita terbuka. Bagi kami di kota New York misalnya, tentu yang paling penting adalah yang heboh, telah menjadikan dunia global heboh, kemenangan Zohran Mamdani kemarin sebagai wali kota muslim pertama di kota New York. Ini tentu sesuatu yang bagi kami dan saya kira kita semua syukuri, karena ini adalah sejarah yang terjadi dan akan dicatat. Apapun nanti bentuk pemerintahan, apakah berhasil secara penuh atau kurang berhasil, tapi seorang muslim terpilih menjadi wali kota di New York itu sendiri adalah sesuatu yang tentunya perlu kita syukuri. Tapi tentu masih banyak hal yang menjadikan kita sedih, karena saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia masih dalam keadaan menyedihkan dan tentu menyakitkan bagi kita yang sadar iman. Karena iman ini adalah satu frekuensi keumatan. Kalau kita punya iman, maka di mana saja ada anggota umat yang merasakan kepedihan, maka kita merasakan kepedihan itu. Dan ketika kita tidak merasakan pedih dengan penderitaan saudara-saudara kita di mana saja, maka berarti ada sesuatu yang kurang pas dengan keimanan kita. Dan mungkin frekuensinya yang sedang down. Dan oleh karenanya, maka perlu terus-menerus kita memupuk rasa solidaritas ukhuwah Islamiyah itu. Kita merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang masih menderita di berbagai belahan dunia. Dari Uighur di Cina ke Rohingya di Burma, saudara-saudara kita di India yang karena makan daging saja mereka harus merasakan kezaliman yang luar biasa itu. Saudara-saudara kita di Kashmir, hanya karena satu college, universitas yang mayoritas yang mendaftar adalah muslim harus ditutup, ya misalnya kan contoh saja. Tapi saya kira yang paling nyata di hadapan mata kita adalah saudara-saudara kita di Palestina dan Gaza khususnya. Dan kemarin ya baru kita menyaksikan bagaimana ada inisiasi baru dari Presiden Donald Trump untuk membentuk apa yang disebut dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diikuti oleh sekitar 30 negara. Negara Eropa sendiri hanya 2 negara kecil, Prancis, Inggris sendiri, Jerman tidak terlibat. Tapi hebatnya Indonesia sudah ikut menandatangani. Dan kita melihat bahwa Board of Peace ini adalah sebuah rencana yang sudah lama dirancang sebenarnya, jauh sebelum terjadi apa yang disebut dengan 7 of October itu.
karena blueprintnya sudah dipersiapkan sudah lama. Hal-hal itu karena orang-orang sadar bahwa Gaza itu adalah tempat yang memang pertama kaya minyak, ya kaya secara alam, tapi juga memang indah karena pinggir pantai yang indah gitu ya, bukan pantai Losari Makassar, tapi memang pinggir pantainya yang indah gitu, sehingga Donald Trump dan menantunya yang memang punya sense of business yang sangat tinggi, tentu ingin menjadikan sebagai Riviera of the Middle East, pusat turisme Timur Tengah gitu ya. Nah, ini tentu di satu sisi kita syukuri bahwa pembunuhan intensitasnya berkurang, karena bandingkan dengan 2 tahun yang lalu ketika Biden masih berkuasa, pembunuhan ratusan, ya puluhan itu biasa-biasa saja. Sekarang ini juga pembunuhan berlanjut terus-menerus walaupun intensitasnya sudah berkurang. Tentu itu kita syukurin. Tapi pada saat yang sama, tentu ini cukup menyedihkan karena sesungguhnya saudara-saudara kita itu di Palestina bukan tidak mau pembangunan, bukan tidak mau ekonomi, bukan tidak mau kemajuan, bukan tidak mau dunia. Siapapun pasti butuh. Tapi yang lebih mendasar lagi bagi mereka adalah kebebasan dari penjajahan. Dan ini yang terus-menerus seharusnya negara Islam seperti Indonesia tidak bisa kompromi dengan apapun kecuali ada kepastian bahwa Palestina akan merdeka. Karena ini sebenarnya yang menjadi pokok utama. Apalah artinya nanti menjadi pusat turisme, tapi saudara-saudara kita bangsa Palestina kemudian menjadi orang-orang yang tetap terjajah dan budak-budak di kampung mereka sendiri. Nah, ini kan sesuatu yang cukup menyedihkan kita juga di awal tahun ini. Dan Indonesia ikut terlibat, bahkan kan harus membayar 1 miliar dolar rupiah, 1 miliar dolar. Kalau 1 miliar ini dipergunakan untuk bencana alam yang di Aceh dan Sumatera kemarin, saya kira banyak yang bisa ditangani. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita kembali kepada tema kita. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin pesankan untuk diri saya sendiri dan kita semua memulai awal tahun ini, Januari. Nah, tentu yang pertama adalah kita harus terus-menerus membangun kesadaran dasar kita, memperkuat kesadaran dasar kita bahwa kita berada di dunia ini, kalau dalam bahasa yang biasa saya sampaikan kepada teman-teman dari Asia Selatan, it is not for a plate of biryani. Jadi bukan sekedar sepiring nasi saja tujuannya kita hidup di sini. Ya, kita berada di dunia ini karena sebuah misi yang lebih mulia. Ya, bukan sekedar dunia, bukan sekedar mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Yes, I am among those who advocate. Saya termasuk yang selalu mendorong saudara-saudara kita untuk berhasil dalam dunianya. Kalau bisa kita ingin memiliki banyak Elon Musk Muslim atau Bill Gates Muslim, ya tidak perlu Donald Trump lah, tapi Bill Gates Muslim, Elon Musk yang kaya raya itu, agar kita bisa membangun Islamic Center atau masjid-masjid yang megah yang bisa menarik anak-anak muda kita kembali berada di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus tetap mempertahankan sikap dasar kita dalam menyikapi hidup ini, bahwa hidup kita bukan sekedar sepiring nasi. Ya, bukan sekedar itu. Tapi lebih dari itu adalah kita memiliki misi mulia. Dan misi kita jelas tersimpulkan dalam bahasa Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Kata abdun, ibadah, itu kan dalam bahasa Indonesia pengabdian. Dan kalau kita menerjemahkan kata pengabdian atau ibadah ini, tentu kita sadar bahwa ada dua dimensi. Dimensi pertama, dimensi vertikalnya. Jadi kita tetap harus mengukuhkan kembali komitmen kita untuk tetap menjadi abdun, ibad, hamba-hamba Allah yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan. Tapi dimensi kedua adalah bahagian dari pengabdian kita kepada Allah juga melalui ciptaan Allah, dan itu adalah bentuk daripada tanggung jawab khilafah kita.
Jadi dunia ini telah diberikan kepada kita dan kita semua adalah khalifah-khalifah untuk membangun dunia ini menjadi tempat yang, kalau meminjam istilah teman-teman Kristiani, heavenly kingdom, untuk menjadikannya sebagai kerajaan surga, surgawi. Dan itu tanggung jawab kita, mewujudkan dunia ini menjadi tempat yang aman, yang tentram, yang damai, yang kita merasakan kenyamanan. Nah, itu tanggung jawab khilafah kita. Maka kalau kita berbicara tentang khilafah, itu adalah tugas utama kemanusiaan kita. Bahkan ketika Adam diciptakan, kan Allah memakai kata khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terlepas daripada diskusi dan perdebatan yang terjadi tentang apa itu khilafah, tapi jelas bahwa khilafah itu adalah tugas kemanusiaan kita untuk membangun dunia ini menjadi surga-surga duniawi yang tentu dalam arti yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, jangan sampai kita berada di dunia ini dengan orientasi kehidupan yang sangat sempit itu, sepiring nasi. Bagaimana kita jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya gitu ya. Karena semua kita adalah akuntan-akuntan ya masing-masing. Bagi kita yang gajian bulanan, kita juga akuntan karena kayak hitung-hitung bulanan kita di akhir bulan nggak cukup, belum keluar ceknya udah habis gitu. Karena kita akuntan semua kan. Nah, jadi hidup ini bukan itu saja. Ini selalu kita tanamkan terus. Kita hidup ini lebih dari itu. Ya alhamdulillah kita bisa makan. Ya kalau kita di Amerika ini minimal kita bisa makan 3 kali sehari semalam. Ada tempat tinggal kita, ada kendaraan kita. Kita mau berkunjung ke Kentucky tempatnya Pak Agus, bisa saja kita terbang, kan nggak ada masalah. Allah sudah memberikan kepada kita. Tapi jangan sampai kita kemudian limit ourselves ya dengan kehidupan yang seperti itu. Jadi mari kita membangun wawasan yang lebih luas lagi, bahwa kita berada di sini itu untuk sebuah misi yang sangat besar sekali. Tanggung jawab kita bersama untuk membangun dunia ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dakwah-dakwah yang kita lakukan ini tujuannya bermuara ke sana. Lentera pagi ini juga kita buat itu tidak lepas dari itu tujuannya, agar pada tataran keluarga kita, pada tataran komunitas kita bisa memainkan peranan masing-masing di lokalitas kita. Bagaimana kita bisa membangun lokalitas kita yang tetap berada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pesan pertama untuk saya sendiri dan kita semua. Mari tetap berpegang teguh bahwa tujuan hidup kita itu is bigger than just dunia, katakan. Apalagi kalau kita berbicara tentang kehidupan pasca dunia tentunya. Kita berbicara tentang ukhrawi. Maka saya selalu mengatakan, mari kita jadikan dunia ini kehidupan yang berorientasi ukhrawi. Ya. Kaki kita di atas bumi ini, tapi wawasan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sangat penting sekali. Jangan sampai kemudian kita berada di dunia ini, tapi pandangan kita, wawasan kita semuanya terikat dengan tanah ini. Nah, pada akhirnya kalau kita sudah selesai, ya kita kembali menjadi tanah, selalu sudah selesai. Mana ini yang misi yang pesan yang pertama yang harus kita selalu jaga. Jangan sampai karena hiruk pikuk duniawi ini menjadikan kita lupa itu. Nah, tentu yang kedua adalah mari kita bangun terus-menerus apa yang saya sebut the rope ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an hablun wa'tasimu bihablillah. Tapi juga habl ini kan ada dua dimensi yang seperti yang saya sebutkan tadi. Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Bahwa hanya dengan rope, hanya dengan tali itu kita akan terjaga untuk tidak terjatuh dalam kehinaan. Ya, dalam kehinaan. Kehinaan ini tentunya kehinaan dalam perspektif Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kalau kita sudah tidak lagi berpegang teguh kepada tali itu, ya, dan tali itu adalah hablullah, tali agama Allah, maka pasti kita akan terjerumus ke dalam kehinaan. Ya, dalam kehinaan. Apapun bentuk atau definisi kehinaan itu, tapi pasti akan terjadi. Maka yang bisa menjaga kita tetap dalam kemuliaan, kehormatan, dan kesuksesan sejati, itu hanya ketika kita berpegang teguh terus kepada tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini tentu punya dua sisi itu. Berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjaga relasi kepada
sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang berada di Amerika ini tentu selain hubungan kita kepada Allah yang harus dijaga secara baik, salat-salat kita, zikir-zikir kita, baca Quran kita, halakah-halakah untuk meningkatkan wawasan keilmuan dalam keagamaan kita, tingkatkan terus-menerus. Mungkin sekali-sekali ada waktu, ada uang sedikit, mari kita pergi berumrah. Macam-macam yang bisa kita lakukan untuk menjaga relasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga relasi kita kepada sesama ini penting untuk terus-menerus kita jaga. Nah, tentu yang saya maksud bukan hanya kepada sesama Muslim, apalagi hanya sesama Muslim Indonesia saja, tapi selain kepada sesama Muslim, ya apalagi kita di Amerika ini kan punya kesempatan untuk membangun relasi global Muslim itu. Karena hampir semua orang Islam ada di Amerika. Masanya untuk kita get out dari kandang-kandang kita masing-masing untuk mengambil kehidupan yang lebih luas lagi. Kita ada Muktamar IMSA misalnya, tapi bagaimana juga masyarakat kita harus banyak terlibat di konvensi-konvensi yang lain, apakah itu di IKNAMAS, apakah itu di MAS IKNA, apakah itu di ISNA, apakah itu di MUNA, macam-macam. Ini kan bahagian untuk kita membangun relasi sebenarnya. Selama ini sering kita dengarkan bahwa Indonesia is the largest Muslim country. Dan ada harapan, apalagi kalau kita mendengarkan daripada diplomat kita yang selalu membanggakan Indonesia sebagai the largest Muslim country. Tapi we never seen any peranan yang signifikan masyarakat Muslim Indonesia dalam dunia global kan. Nah, ini kan bahagian dari Hubble, bahagian dari rope, bahagian dari tali yang harus kita kembangkan. Ya, maka kita Muslim di Amerika ini punya kesempatan luas itu untuk membangun relasi yang luas ini. Ini saya masih berbicara tentang sesama Muslim saja. Jadi jangan sampai ketika ada kegiatan-kegiatan Islam yang bersifat luas, yang selalu nampak itu kan memang yang panjang-panjang janggutnya saya kan gitu. Apakah Asia Selatan atau Timur Tengah, palingan juga ada Afrika gitu. Tapi jarang sekali kita melihat ada dari Asia Tenggara ya, termasuk Indonesia sebagai the largest Muslim country worldwide kan begitu. Nah, ini tantangan besar bagi kita semua. Maka Hubble ini perlu kita jaga. Nah, tentu termasuk menjaga hubungan dengan non-Muslim juga. Ya, makanya istilah interfaith itu kan tidak ada hubungannya dengan kompromi teologi. Tapi interfaith itu lebih kepada membangun hubungan kepada sesama manusia. Karena dalam Al-Quran, kalau kita baca misalnya surah Al-Hujurat, surah 49, itu kan semuanya dimulai dengan amanu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun. Amanu. Tapi ketika sampai kepada ayat 13, itu kan dirubah itu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Artinya apa? Bahwa dalam membangun relasi hubungan itu tidak saja terbatas kepada sesama Muslim, tapi annas kepada sesama manusia. Dan ini harus menjadi fondasi dasar bagi kita untuk membangun relasi kepada siapa saja. Ya. Nah, ini pesan yang kedua saya kira yang penting untuk kita jaga bersama. Mari kita bangun relasi yang kuat dengan Allah, tapi juga relasi kepada sesama, baik kepada sesama Muslim maupun kepada non-Muslim. Relasi dengan non-Muslim ini bagi kita adalah jalan untuk menyampaikan dakwah Islam. Ya, jangan menyampaikan dakwah Islam. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, pesan yang ketiga untuk saya dan kita semua adalah mari kita bangga terus-menerus dengan identitas kita. Ya, karena identity itu adalah fondasi yang menjadikan kita being dignified. Ya, kita merasa terhormat, kita merasa termuliakan ketika kita muliakan identitas kita sendiri. Dan identitas itu kan macam-macam ya. Ada yang bersifat nasional, identitas Nusantara, ya, bahkan ada yang bangga dengan keislaman Nusantara walaupun tidak perlu Islam Nusantara kan begitu. Ada yang bangga dengan baju batiknya, ada yang bangga dengan songkoknya, ada yang bangga dengan baju kokonya, kan itu bagian dari identitas. Ya. Demikian juga Timur Tengah dengan baju jubah, Asia Selatan dengan shalwar gamis dan lain sebagainya. Ini identitas. Tapi identitas ini bersifat relatif. Identitas yang bersifat absolut itu adalah keimanan dan keislaman yang saya maksud. Ya.
baru-baru ini kan kita memperingati Isra Mi'raj ya. Salah satu hal yang kita pelajari dari Isra Mi'raj itu adalah di ujung, di akhir cerita. Ketika Nabi Muhammad sudah sampai ke bawah, kembali ke Mekah, kan Abu Jahal langsung menantang Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada Abu Jahal bahwa beliau baru diperjalankan tadi malam ke Masjidil Aqsa, lalu ke Baitul Ma'mur, dan turun lagi sebelum subuh, Abu Jahal mengatakan, berani nggak kamu sampaikan kepada pengikutmu sendiri? Dan Muhammad SAW tanpa ragu mengatakan, yes, saya akan sampaikan. Dan beliau menyampaikan apa adanya. Nah, apa pelajaran penting sebenarnya yang kita ambil dari situ? Pelajaran penting yang kita ambil adalah bahwa betapapun pahitnya, betapapun terkadang kita merasa ada rasa malu gitu, tapi jangan kita pernah malu dengan kebenaran. Kalau yang benar-benar, kalau benar-benar, kalau salah-salah. Tentu dalam menyampaikan ya ada metode memang. Tapi jangan sampai kemudian kita kompromi dengan kebenaran itu atas dasar apapun. Ya. Dan ini sangat penting sekali untuk kita tetap mengingatkan diri kita seperti itu. Jadi identitas ini penting untuk kita pertahankan, identitas keimanan, keislaman kita. Satu hal yang menjadikan saya, boleh saya memakai kata bangga ya, dengan Zohra Mamdani ini, karena saya kebetulan ikut membantulah dari awal ya, sampai beliau terpilih, bahkan menjadi anggota transisi. Salah satu hal yang menjadikan saya bangga dengan Zohran ini adalah, dari awal itu ada yang menasihatin dia. Saya tahu orangnya, orang Bangladesh. Orang Bangladesh mengatakan, Zohran, kamu tidak perlu selalu ulang-ulang bahwa kamu Muslim. Bilang saja kamu Demokrat atau apalah gitu ya. Nggak perlu bilang I'm a Muslim candidate, the first Muslim mayor. Jadi teman Bangladesh kita ini merasa bahwa dengan menyebut-nyebut kata Muslim ini lagi akan menjadikan orang takut, khawatir, atau marah, atau apalah kira-kira begitu. Tapi Zohra mengatakan begini, identitas saya yang lain ini saya dapatkan baru saja. Sedangkan identitas keislaman saya ini, sejak saya lahir saya sudah Muslim. Tidak mungkin saya akan kemudian sisihkan identitas itu, karena itu identitas yang paling mendasar bagi saya. Itu yang menjadikan saya sendiri kemudian bangga dan merasa bahwa ini adalah seseorang yang harus kita dukung sepenuhnya. Dan alhamdulillah berhasil ya. Sampai akhir dia tetap mengatakan bahwa saya Muslim, dan sampai masuk ke kediaman wali kota New York ini ditanya, kamu akan melakukan renovasi apa di rumah dinas? Dia katakan saya akan bikin bidet. Bidet itu bahasa Indonesianya apa ya? Untuk istinja itulah, ya. Pakai air istinja itu kan. Jadi bukan hanya tisu saja kan. Nah itu aja heboh lagi tuh Fox News, ya New York Post, heboh lagi kan. Kan ini kan seperti ini hal-hal yang kecil-kecil saja, tapi sebenarnya itu identitas yang kita bangun gitu. Ya. Dia menyebutkan halal. Restoran apa yang paling kamu suka? Oh, restoran halal itu king kebab itu. Begitu kan? Jadi kata halal bukan suatu lagi yang asing gitu. Nah ini identitas yang saya maksud. Apalagi kita di Amerika ini kan kita minoritas. Jangan sampai kemudian kita takut-takut dan malu-malu kan. Ya, dengan identitas keislaman kita. Saya masih ingat, dan ini saya udah ulang-ulangi cerita ini. Pasca 9/11 itu kan saya diundang sama Drew University di Connecticut, bukan di New Jersey. Untuk ceramah waktu itu. Menyampaikan presentasi tentang Islam. Jadi sebelum masuk ke college, saya ke Dunkin Donut dulu. Mau beli kopi gitu. Terus saya melihat yang service itu mukanya persis seperti orang Pakistan lah, Pakistan India. Jadi saya tanya dulu, hey how are you? Dia tersenyum, dia bilang I'm okay, how are you doing? Saya I'm okay. So saya tanya, what's your name? Saya sudah lihat name tag-nya, MO, Mo. Jadi hanya MO, Mo. Lalu saya tanya, what's your name? Dia kasih lihat saya name tag-nya gitu. Lalu saya tanya, kamu dari mana? Where are you from? Dia bilang, saya dari Pakistan. Lalu saya bilang begini, saya ini pernah tinggal di Pakistan hampir 7 tahun. Dan saya tidak pernah menemukan nama Cina seperti nama Anda gitu. Kenapa nama Anda nama Cina itu? Terus dia ketawa. Dia katakan kan ini baru 9/11 katanya kita berada di publik. Ya, jadi
Jadi terus saya tanya, nama kamu siapa? Dia katakan Muhammad. Jadi Mo itu hanya MO saja, sebenarnya Muhammad gitu. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa terkadang kita ketakutan sendiri sebelum ditakutin orang. Nah, ini kan sudah sebenarnya ya disebut dengan inferiority complex itu. Jadi ada inferioritas yang terjadi gitu. Maka identity penting untuk kita pertahankan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Jadi qala innani minal muslimin ini perlu kita pertahankan terus menerus. Ini pesan ketiga. Ya. Keempat adalah mindset sukses yang pernah meredup. Islam itu identik dengan kesuksesan. Kalau ada yang melihat Islam sebagai agama otherwise, bahwa Islam itu menjadikan kita lemah, menjadikan kita terbelakang, menjadikan kita miskin, menjadikan kita terkalahkan, maka berarti dia salah paham tentang Islam. Islam itu adalah kemajuan, kekuatan, kesuksesan, keberhasilan, kemenangan. Dan kalau kita baca ayat Al-Quran, semua berujung kepada kemenangan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau merasa mengikuti hidayah Allah, maka merasalah menang. Dan harus menang. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad aflahal mu'minun. Menanglah, beruntunglah, sukseslah orang-orang yang beriman. Jadi jangan kita pernah memandang agama ini sebagai agama yang mentolerir ya, keterbelakangan, kelemahan, kezaliman, bahwa kita reda untuk dizalimi. Tidak. Kita harus bangun terus-menerus itu, wawasan bahwa kita harus menang. Apapun bentuk kemenangan itu, tapi jiwa kemenangan itu harus kita bangun. The spirit of winning, itu harus ada. Nah, ini sangat penting sekali. Karena negara-negara Islam itu banyak kemudian bisa dimain-mainkan karena hilangnya wawasan kemenangan itu. Mereka yang menggantung terus kepada mereka-mereka yang dianggap sudah menang. Nah, Donald Trump yang kebetulan di Amerika, ya kita menggantung. Coba lihat sekarang apa yang terjadi ya. Dunia Islam messy sekali sekarang. In the state of being messy. Jadi lihat misalnya Emirat dengan Saudi sekarang. Gara-gara apa yang terjadi di Somalia, di Yaman, maka Emirat dan Saudi itu kan lagi gesekan. Maka Saudi membangun aliansi pertahanan dengan Pakistan dan Turki. Ketiga. Emirat terbang ke India melakukan aliansi pertahanan. Nah, kita udah tahu India dan Pakistan gimana kan. Nah, coba lihat dunia Islam. Jadi yang terjadi adalah mentalitas-mentalitas kerdil seperti itu. Menjadikan kita tidak bisa membangun kebersamaan dan kesatuan. Dan saya yakin Indonesia juga ikut menandatangani Board of Peace kemarin itu. Karena ada harapan ya Amerika bisa membantu lah. Kan begitu. Karena wawasan terus-menerus ingin dibantu itu kan begitu. Nah ini, jadi sekali lagi kita sebagai orang Islam yang sadar tentang agama ini, wawasan kemenangan, wawasan kesuksesan harus bangun terus. Dan pasti kita akan sukses. Believe me, kalaupun tidak di dunia ini, hal yang paling absolut sifatnya adalah kita akan sukses di akhirat nanti. Ya, tapi bangun terus itu. Jangan kita di dunia sudah kalah sebelum dikalahkan. Itu yang gini, saya persingkat karena waktu ya, biar kita ada tanya jawab. Yang kelima adalah, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, saya kembali mengingatkan diri saya dan kita semua, mari kita membangun kekeluargaan. Keluarga kita dijagalah, kira-kira begitu. Nah tentu keluarga yang saya maksud dalam arti literal, keluarga kita. Jadi ayah, ibu, suami, istri, anak-anak ini dalam satu tatanan keluarga ini jaga. Karena ini ancaman terbesar bagi kita di Amerika itu adalah keluarga. Ya, anak-anak kita. Saya sering mengatakan bahwa Amerika is still one of the best place to live and to succeed. Di Amerika ini bisa kita jadi mayor seperti Zohran, mau menjadi wakil gubernur seperti yang di Virginia itu, mau menjadi anggota DPRD, Kongres, bisalah. Adalah jalannya. Mau menjadi pebisnis, adalah jalannya. Tapi one thing that I'm really worried about is bagaimana anak-anak kita tetap mempertahankan iman dan Islam itu. Maka keluarga ini harus kita jadikan sebagai fokus perhatian kita jaga ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah tentu keluarga yang lebih besar lagi, umat ini. Mari kita bangun terus-menerus, kita tata terus, agar mudah-mudahan ummah yang disebut sebagai ummatan wahidah,
Qul inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Umatmu ini satu umat, kita jaga terus agar tetap utuh kokoh sehingga bisa membentuk satu kekuatan. Saya tetap bermimpi bahwa suatu ketika umat ini akan menjadi satu blok kekuatan dunia yang lebih positif. Jadi bukan blok kekuatan dunia yang taunya hanya menjajah orang, merusak orang, ya, seperti yang terjadi pada apa yang kita lihat lah, masuk ke Venezuela dan sebagainya kan begitu. Tapi kalau kekuatan umat ini bisa terbangun, maka harapan kita mudah-mudahan bisa kembali membangun peradaban yang lebih imbang. Imbang material, spiritual, dunia akhirat, kira-kira begitu. Itu harapan kita. Nah tentu saya kira yang terakhir sekali, pesan bagi kita semua, mari kita tetap membangun optimisme dan harapan. Ya, biasa teman-teman di Indonesia mengatakan harapan itu selalu ada kan gitu. Jadi jangan pernah putus asa. Islam tidak mengenal keputusasaan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat Isra Mi'raj yang baru diperingati baru-baru ini, kita melihat konteksnya ya, konteks latar belakang kenapa terjadi Isra Mi'raj itu, maka jelas bahwa itu adalah sejak 6 bulan sebelum Isra Mi'raj, 6 bulan itu Bani Hashim, keluarga Rasulullah itu diboikotkan di Mekah. Dan betul-betul mereka berada dalam kesulitan yang sangat sampai mereka makan rumput, ya makan daun-daunan yang masih bisa dimakan ketika itu. Dan berakhir pada meninggalnya dua orang yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah radhiyallahu anha istri beliau dan Abu Talib paman beliau. Dan dua orang ini adalah pelindung Rasulullah SAW. Ada yang secara internal, yaitu Khadijah sebagai istri, dan ada yang eksternal, pamannya sebagai orang Muslim, karena paman non-Muslim. Ya, beliau adalah orang, pakai kata kafir lah, paman beliau itu. Nah, ketika beliau meninggal ini, beliau berada dalam situasi yang sangat sulit sekali. Nah, dalam situasi kesulitan ini, beliau keluar ke Taif. Dan kita juga tak sadar bagaimana sejarah Taif ketika itu dilempari sampai berdarah beliau. Dan di saat-saat seperti itulah beliau merasa there is no way anymore. Beliau got stuck. Ya, sudah tidak bisa bergerak kemana-mana. Seolah-olah dakwah itu sudah mati lah, kira-kira begitu. Dan di saat-saat seperti itu Allah kemudian mengangkat beliau, memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha, ya, ke Baitul Ma'mur. Nah, sama juga dengan kita semuanya. Terkadang dalam hidup kita ini ada tantangan, ada rintangan, ada kesulitan yang mungkin kita berada pada situasi yang seolah-olah udah no way out, nggak ada jalan keluar lagi, ya. Maka pada saat seperti itu jangan pernah putus asa. Ya, kami yang hidup di kota New York dan saya kira kita semua yang di Amerika, sejak 9/11 tahun 2001 ini kan tantangannya luar biasa. Islamofobia meninggi di mana-mana dan sampai saat ini pun Islamofobia meninggi. Tapi kita di kota New York ini setelah 20 tahun lebih dalam keadaan seperti itu, ternyata Allah terus-menerus melakukan, ya, di balik layar yang kita tidak tahu, maka tiba-tiba ada seorang Muslim menjadi wali kota. Ya. Pusat di mana terjadinya apa yang disebut dengan 9/11 terror attack itu, yang disebut dengan serangan teror tahun 2001 itu di kota New York. Tapi justru di kota New York pula Allah kemudian mentakdirkan seorang Muslim menjadi wali kota gitu. Dan kota New York adalah kota besar dunia kan begitu. Jadi itulah cara Allah bergerak. Cara Allah memperlakukan bahwa kita ketika kita tertantang dan kita terus membangun optimisme, maka tantangan itu adalah batu loncatan menuju kepada kemenangan. Maka jangan pernah berputus asa, jangan pernah lemah, jangan pernah merasa sudah kiamat dunia ini. Harapan itu selalu ada. Ini saya kira perlu terus-menerus kita bangun, karena betul-betul kalau kita melihat situasi umat kita sekarang ini luar biasa tantangan dihadapi, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Dan karenanya bangun terus-menerus optimisme, harapan itu. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua insya Allah dalam keadaan iman dan Islam terus-menerus hingga pada masanya kita kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan ridhai dan husnul khatimah. Saya kira demikian. Saya akhiri, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.
Samsi, ini pesan buat kita yang sangat mendalam ya. Jadi tadi Ustaz Samsi menyampaikan ada 6 pesan yang kita jaga dan kita insya Allah tetap berusaha ya untuk memperbaikinya. Dimulai dari tugas kita sebagai manusia, yaitu sebagai hamba Allah untuk mengabdi kepada Allah. Kemudian dilanjutkan dengan tugas kita juga sebagai uh, umat, sebagai bagian dari umat manusia juga untuk selalu hablum minan nas, tidak hanya kepada muslim tapi juga kepada non-muslim. Dan juga Ustaz Samsi menyampaikan bahwa kita harus bangga dengan identitas kita, terutama identitas yang absolut, yaitu keimanan dan keislaman kita. Dan juga yang keempat, Ustaz Samsi memberikan pesan kepada kita agar tetap mempunyai mindset sukses, karena ini adalah sebenarnya adalah spirit Islam itu sendiri, hayya 'alal falah. Kemudian juga dipesankan agar kita tidak lupa membangun keluarga kita, terutama mempersiapkan anak-anak kita agar tetap dalam keimanan, keislaman, dan juga insya Allah menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Juga kita sebagai umatan wahidah juga tetap memiliki tujuan untuk membangun peradaban yang seimbang, yang adil, dan juga yang terakhir itu dipesankan agar kita selalu optimis. Jangan pernah optimis. Tantangan yang kita hadapi itu kita jadikan sebagai batu loncatan untuk tetap berusaha menjadi baik dan tetap berusaha membangun lingkungan kita, sekitar kita, dan insya Allah juga membangun dunia. Ini 6 pesan yang Ustaz Samsi berikan kepada kita pada hari ini. Ini saya rasa ya pesan-pesan ini sesuatu yang sangat menarik untuk didiskusikan. Mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan yang ingin mempunyai pertanyaan lebih jauh mengenai pesan-pesan ini. Juga Ustaz Samsi menyampaikan bagaimana Indonesia itu sekarang masuk dalam tim Board of Peace ya yang dibangun oleh Presiden Donald Trump. Nah, itu bagaimana mungkin ada juga teman-teman yang ingin melihat kira-kira peran apa yang Indonesia bisa lakukan di sana, apakah ini sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif ke depannya. Silakan. Saya buka open aja bagi yang ingin bertanya. Mohon di-unmute kalau ingin bertanya, silakan. Dan sebutkan nama, kemudian dari mana, biar kita semua tahu, insya Allah. Mas, Ya, bagus. itu ada pertanyaan di apa? Oke. Di chat, Di silakan. chatting. Oke, silakan saya berikan yang ini dulu lewat yang langsung dulu, silakan. Tadi ada yang ingin bertanya. Ya, Waalaikumsalam. Mas Nur. Ini Mas Nur nih yang kelihatan. Siapa Silakan, dulu Mas ini? Nur. Assalamualaikum. Siapa Oke. dulu? Oke, Pak Khairul tadi yang udah duluan ya. Silakan Oke. Pak Pak Khairul. Khairul Mas Nur duluan, belakangan Pak ya. Khairul duluan. Mas Nur Ya, sabar, silakan. please. Ya. Pak Khairul, Terima silakan. kasih. Dari mana Pak? Silakan. Terima kasih, bagus. Saya Khairul Muriman dari Jawa Timur ya, Indonesia ya. Oke. Ya, setiap pagi saya dikirimi quote oleh Yai Imam Samsi Ali ini ya. Alhamdulillah. Saya selalu diikuti itu terkait dengan persoalan-persoalan perkembangan di New York dan sebagainya. Namun Oke. yang jadi daya tarik tadi bagi saya adalah salah satu atau satu-satunya wali kota yang religiusme Islamnya itu kuat yang saat ini jadi adalah yang pertama kali di New York. Ini menarik. Saya pernah ke sana sih, berkunjung ke New York. Yang barangkali perlu kami minta pahamkan itu begini. Bagaimana masyarakat New York gitu ya
yang saya kira mayoritas itu adalah non Muslim gitu ya, sehingga menjadi tertarik terhadap sosok seseorang Muslim yang akhirnya menjadikan dia menjadi wali kota. Ini barangkali pengalaman Yai Imam Samsi Ali bisa memberikan suatu hal. Dan yang kedua adalah bagaimana beliau sebagai seorang wali kota ini membangun sebuah relasi gitu ya, relasi sosial, sehingga dia bisa menyatukan antara orang Islam dan non-Islam di New York. Dua hal itu yang barangkali perlu saya tanyakan. Terima kasih, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja ya, karena kita nanti melihat waktunya, berapa pertanyaan, kemudian yang berapa yang bisa dijawab. Jadi kita langsung aja, ada pertanyaan, langsung Ustaz Samsi, kalau memberikan jawaban atau tanggapan. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Pak Hairul dari Jawa Timur. Jadi seringkali kita di Indonesia merasa bahwa dengan menampilkan identitas keislaman itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang bisa berakibat kepada negativitas. Sehingga terjadi perdebatan dalam hal apa yang disebut dengan political identity atau politik identitas. Sehingga seseorang yang Muslim terkadang malu-malu mengedepankan dirinya sebagai Muslim politisi. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kalau kita menyadari bahwa Islam itu adalah agama petunjuk, maka seharusnya kata Muslim itu menjadikan kita semakin baik dalam performa kita. Jadi ketika akan maju menjadi kandidat wali kota Muslim, maka kata Islam ini harus mengingatkan kita bahwa kita harus jujur, ya kita tentu harus berani, kita tentu harus membela mereka yang lemah, dan itulah yang kemudian diperlihatkan oleh Zohran Mamdani, bahwa dia dengan Islamnya itu mengedepankan nilai-nilai yang justru sejalan dengan Islam. Salah satunya adalah nilai-nilai universal itu, keamanan, keperdamaian, keadilan sosial, keadilan untuk semua, justice for all. Maka dia tidak tanggung-tanggung untuk membela mereka-mereka yang dianggap termarginalkan. Satu hal yang mungkin paling populer adalah bagaimana dia sangat berani untuk membela Gaza, Palestina. Dan bahkan ketika ditanya, kalau Benyamin Netanyahu datang ke kota New York, apakah kamu berani untuk menangkapnya? Dia mengatakan kalau seandainya hukum memperbolehkan itu dan dia akan mencari celah hukum, dia akan memerintahkan NYPD untuk menangkap Benyamin Netanyahu kalau datang ke kota New York. Dan ini tergantung kepada hukum yang ada, karena dia adalah tamu federal kan. Jadi kita akan lihat. Tapi keberanian untuk menyampaikan itu dari seorang politisi di Amerika Serikat, itu tidak mudah. Apalagi di sebuah kota yang pemilih, salah satu segmen masyarakat pemilih terbesarnya adalah Yahudi kan. Ada 2 juta lebih masyarakat Yahudi di kota New York ini. Orang Islam sekitar 1 juta. Tapi pemilih orang Islam itu hanya 300.000 saja. Pemilih orang Yahudi itu minimal 1,5 juta. Dan dia tidak berani untuk ragu-ragu mengatakan itu. Menentang Benyamin Netanyahu. Menentang genosida di Gaza. Dan ini menunjukkan bahwa identitas keislaman dia bukan sekedar slogan saja. Tapi dibuktikan dalam bentuk implementasi, kejujuran, ya, keterbukaan, inklusivitas. Maka dia berani merangkul semuanya. Dan itu yang menjadikan kemudian banyak hal-hal yang selama ini kita salah paham. Kita menyangka bahwa dukungan kepada Israel itu sangat besar di kota New York. Ternyata tidak demikian. Beliau sudah breaking the ice gitu. Yang selama ini membuku pandangan kita mengatakan kita khawatir kalau kita mengkritik Israel nanti nggak didukung lagi. Ternyata tidak demikian. Karena Zohran Mamdani sekarang ini banyak politisi-politisi baru yang berani mengatakan no more AIPAC. AIPAC itu adalah lobby Yahudi. No more AIPAC. Dan itu karena diinspirasi oleh Zohran Mamdani. Jadi maksud saya adalah identitas itu tidak akan mengurangi dukungan orang selama identitas ini kita implementasikan kepada nilai-nilai yang diyakini bersama. Dan kita yakin bahwa nilai Islam itu kan nilai universalitas. Ya. Berbicara tentang keadilan, berbicara tentang keamanan, berbicara tentang kesetaraan, berbicara tentang being kindness, being compassion. Nah, ini Zohran Mamdani. Dan Zohran Mamdani ini kemudian membuktikan keislamannya itu dalam hal karakter pribadi misalnya.
bagaimana dia tersenyum setiap saat sampai suatu ketika ditanya sama orang, kamu ini kok tersenyum di mana-mana gitu. Apa alasannya? Dia katakan, nenek saya dulu mengajarkan saya bahwa tersenyum itu adalah sedekah. Saya kemudian mengirim teks sama dia. Saya katakan itu bukan ajaran nenek kamu, itu ajaran hadis. Saya bilang. Baru dia oh iya. Saya katakan itu hadis Nabi. Saya kirimkan hadisnya itu sama beliau. Jadi dia mengatakan ya itu. Jadi ini karakternya dan dia itu tidak berubah. Sekarang sudah jadi wali kota. Kalau ketemu orang itu biasa saja dia merangkul anak-anak kecil, dirangkul di jalan orang biasa dirangkul di jalan. Itulah keislaman. Jadi jangan sampai kemudian identitas keislaman kita itu, tapi kemudian yang kita buktikan sebaliknya. Saya adalah politisi muslim, tapi korupsi. Saya adalah politisi muslim, tapi setelah menang, ayatnya disimpan, kursinya yang diambil. Kan begitu. Nah itu yang terjadi pada sebagian. Sehingga orang ragu-ragu kan mengatakan bahwa jangan lagi ada identitas dalam perpolitikan. Padahal kalau identitas kita pakai secara politik, secara positif dan jujur, dampaknya sangat luar biasa. Dan itu yang terjadi di kota New York. Itu kita buktikan akan begitu. Nah, kalau kemampuan dia merangkul orang ya memang begitu. Karena pertama dia anak muda, generasi Z lah ya. Dan kemudian memang dia adalah punya pergaulan yang sangat luar biasa, punya karakter yang sangat luar biasa, terbuka, sehingga anak muda itu memang banyak tertarik gitu. Dan saya sendiri banyak berinteraksi dengan anak-anak muda Yahudi sekalipun yang non-Zionis ya. Kemudian mereka betul-betul mendukung. 27% suara Yahudi di kota New York ini itu diberikan kepada Zohran Mamdani. Tapi mereka yang memang non-Zionis dan tidak mendukung kebijakan Benjamin Netanyahu di Palestina. Saya kira begitu. Mungkin bisa ditambahkan Ustaz, apakah beliau wali kota Zuhran ini juga mendatangi perkumpulan ataupun tempat-tempat non-Muslim untuk selama kampanyenya atau untuk merangkul mereka? Mungkin Ustaz, sepengetahuan Ustaz. Iya. Jadi Zohran Mamdani ini memang mengatakan ya saya akan datangi kepada mereka yang sependapat dengan saya dan mereka yang tidak sependapat dengan saya. Bahkan mereka yang tidak senang dengan saya datangin. Karena kalau saya terpilih menjadi wali kota, maka saya akan menjadi wali kota untuk semua. Bahkan memakai kata, termasuk mereka yang benci saya. Dan dia datangin semuanya. Dan beliau ini terbuka sekali ketika sudah bertemu, dia akan terbuka menyampaikan posisinya. Itu yang terjadi dengan Donald Trump. Ya, banyak orang yang menyangka bahwa kalau Zohran Mamdani ketemu dengan Donald Trump ini akan terjadi seperti Zelensky itu, presidennya Ukraina kan, seperti apa bertengkar lah kira-kira gitu. Ternyata Donald Trump itu jatuh hati gitu, karena kemampuan dia convincing, kemampuan dia berkomunikasi. Zohran Mamdani ini sangat eloquent dan pintar, orangnya pintar. Jadi sekali kita sampaikan, kita bisikan itu pasti dia akan ingat. Dan dia sangat eloquent, bisa menyampaikan dengan cara-cara yang bisa convincing. Dan itu yang bisa menjadikan Donald Trump kemudian seolah-olah berubah total ya. Bahkan ketika konferensi pers itu kan jurnalis berusaha untuk inciting kan, mencoba manas-manasin gitu. Oh kan dia manggil kamu fasis gitu kan. Apa kamu masih manggil dia fasis? Donald Trump saya mengatakan biarin saja gitu. Itu kan bukti bahwa dia mampu menyampaikan dengan komunikasi yang baik sehingga Donald Trump convince kan begitu. Oke, yang selanjutnya Mas Nur. Mudah-mudahan Pak Khairul ini terjawab ya pertanyaannya. Terima kasih bagus ya. Oke. Salam hormat Yai. Oke. Mas Nur silakan. Terima kasih. Dengar Mas Agus ya? Iya, agak gerendeng sedikit, agak mungkin kurang dekat ya, silakan. Oke. Pertanyaan mungkin melanjutkan yang tadi yang disimpulkan Mas Agus tadi tentang board of peace tadi, kenapa Indonesia join di board of peace yang yang kaisarnya itu Donald Trump gitu. Pertanyaan saya adalah apa motivasi Indonesia untuk gabung dengan board of peace ini? Karena saya melihat ini kan sebenarnya kelanjutan dari Gaza ceasefire itu kalau nggak salah yang ada di Syam al-Sheikh itu, yang salah satunya adalah sepertinya Indonesia akan berjanji mengirimkan 20.000 tentara
untuk menjaga perdamaian. Tapi syaratnya adalah melucuti Hamas. Sepertinya kok sampai sekarang pun Hamas tidak mau, dan saya kira pasti Hamas tidak akan mau untuk melucuti senjatanya. Jadi sepertinya rencana akan membangun Riviera di Gaza Strip pun sepertinya hanya di awan-awan aja gitu. Jadi apa kira-kira motivasi Indonesia gitu? Karena sepertinya bahkan negara-negara Eropa pun majoritinya yang besar pun itu pun tidak mau gabung gitu loh. Jadi saya nggak tahu apakah ini seperti cara politiknya Raden Wijaya atau apa gitu. Mungkin Ustaz Samsi bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Jazakallah khair. Silakan Ustaz Samsi, tafadhol. Mungkin ada insight yang Ustaz Samsi ketahui. Saya tidak ada insight, tapi saya kira ini pertanyaan cocoknya ditujukan kepada Pak Prabowo, minimal kepada asisten-asistennya ya, khususnya kepada saudara saya Anies Mata, wakil menteri yang seharusnya menangani dunia Islam. Kan saya dengan Anies Mata itu satu pondok sebenarnya. Jadi saya melihat bahwa beberapa negara yang gabung ini memang karena either itu punya harapan untuk mendapatkan sesuatu dari Amerika atau ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Saya melihat dua negara misalnya ya, tiga lah negara Islam sebelum Indonesia. Di situ ada Saudi Arabia, ada Emirat, dan ada Turki. Nah, Turki yang mengejutkan juga ini. Kalau Saudi Arabia dengan Emirat memang karena sekarang ini terjadi ketegangan. Dan harapan mereka di mana Amerika akan berdiri. Kalau Amerika kemudian tiba-tiba mendukung misalnya Emirat, maka Saudi Arabia merasa kewalahan juga. Karena Amerika ini kan kekuatannya di Timur Tengah besar. Punya military base gitu ya, basis militer di sana. Dan kalau terjadi konflik, Amerika bisa terlibat kalau dia sudah berpihak. Maka mau tidak mau ketika dua negara ini atau salah satu dari dua negara ini terlibat, maka yang lain harus terlibat juga. Di situ berarti di sini ada kekhawatiran, ada ketakutan di situ. Kalau Turki dengan Armenia gitu, karena Armenia juga terlibat. Kemudian Greek, ya, Yunani juga masuk di situ. Jadi ini semua punya kepentingan-kepentingan yang either itu punya kepentingan yang akan didapatkan atau kepentingan untuk dipertahankan, terlindungi. Amerika ini betul-betul dilihat sebagai sumber keuntungan atau sumber perlindungan. Jadi Amerika ini bagi sebagian. Nah, kalau Indonesia sebenarnya tidak ada kekhawatiran-kekhawatiran. Indonesia kan tidak punya musuh di sekitarnya. Tapi Indonesia ini punya mentalitas. Mentalitas Indonesia bagaimana bisa mendapatkan? Wah, kita mengharapkan nanti pebisnis-pebisnis yang berada di dalam kubu Donald Trump ini saya memberikan dana kepada Danantara misalnya kan. Akan ada Danantara itu. Ya kita lupakan dulu ibu kota Nusantara lah. Sekarang mau Danantara. Harapannya dapat dana untuk Danantara dari pebisnis-pebisnis Amerika ini. Kan begitu. Tapi saya sama sekali tidak akan melihat bagaimana Indonesia bisa memainkan peranan efektif untuk membantu sosial Palestina dengan bergabung di Peace of Board itu. Board of Peace itu. Karena yang menentukan di situ kalau kita melihat, saya sudah membaca charternya, pasal-pasalnya, itu semua ditentukan Donald Trump. Bahkan yang menentukan siapa yang diterima sebagai anggota dan siapa yang ditolak menjadi anggota, Donald Trump yang menentukan. Nah, begitu. Dan ini bagi teman-teman kita yang ada di luar Amerika, tidak sadar betul bagaimana karakter Donald Trump. Donald Trump ini kan karakternya udah kita tahu. Board of Peace ini sendiri, kalau kita baca, itu sebenarnya tanpa disadari, itu bahagian dari upaya Donald Trump untuk mengatakan, I can do better than the United Nations. Maka yang ingin direndahkan adalah organisasi dunia, yang semua negara mau jadi anggota di situ. Dan itu kalau kita melihat pidato dia pada bulan September kemarin di PBB, hanya karena dia stuck di elevator, jadi masalah kan gitu. Nah ini tanpa disadari oleh Indonesia maupun negara-negara yang bergabung di situ. Tanpa disadari, mereka sebenarnya merendahkan diri mereka sendiri, karena dengan itu merendahkan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Masalah keamanan dunia itu seharusnya diatur di Security Council.
Dan Amerika ada di Security Council, Dewan Keamanan PBB. Kenapa harus membuat Board of Peace? Kenapa tidak diefektifkan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sudah didirikan di Amerika sendiri sejak tahun 1946 itu, 44, 45 setelah Perang Dunia Kedua. Kenapa nggak dipergunakan itu? Karena ini ambisi egoistik dari Donald Trump. Dan kita sudah tahu karakter Donald Trump. Bagaimana memperlakukan kepala negara. Venezuela misalnya. Dengan begitu semena-mena kan. Nah ketika Indonesia bergabung di situ, maka Indonesia seolah-olah menjustifikasi itu, membenarkan itu, bahkan mendukung itu. Apalagi harus bayar 1 miliar dolar kan untuk menjadi anggota di situ. 1 miliar dolar bisa dipergunakan di Sumatera Barat, bisa dipergunakan di Aceh membangun. Kenapa harus banyak duit di situ? Dan apakah duit itu betul-betul akan membantu saudara-saudara kita di Gaza kan? Saya ragukan itu. Nah, yang paling penting sebenarnya kalau kita berbicara tentang Gaza di sini adalah kenapa Palestina tidak diikutkan dalam proses dan menjadi anggota terpenting? Karena ini kan negaranya. Nah, ini kan merendahkan, menghinakan sebenarnya kepada bangsa yang diperdebatkan di luar, dibisniskan di luar, tapi mereka sendiri tidak dan ini menjadi tanda bahwa mereka akan tetap menjadi terjajah dan budak-budak di negara mereka. Kalaupun nanti dibangun Gaza itu menjadi, anggaplah terjadi ya, anggaplah misalnya, maka bangsa Palestina akan menjadi budak-budak di situ. Bahkan boleh jadi mereka akan terusir, karena yang akan datang beli properti siapa? Yang akan menjadi pemilik rumah-rumah mewah nanti di Gaza siapa? Bisnis-bisnisnya siapa? Kalau bukan orang Yahudi Israel, ya orang Amerika, orang yang punya duit kan. Palestina mau kemana? Kan begitu. Nah ini kan Indonesia harus pikir itu. Harusnya pikir. Maka saya katakan, seharusnya yang berada di garda terdepan untuk mengkritisi Donald Trump itu adalah negara yang seperti Indonesia sebagai bagian dari negara Islam. Dan kalau Indonesia ingin melakukan sesuatu bagi Palestina, seharusnya lewat OKI, Organization of Islamic OIC ya, Islamic Cooperation itu, yang sekarang tidak punya kuku, tidak punya gigi. Padahal OKI didirikan itu untuk membela Masjidil Aqsa yang dulu dibakar sama Zionis. Tujuannya sebenarnya memerdekakan Palestina. Tapi sekarang ini kan OKI nggak punya apa-apa gitu. Nah, gitu. Seharusnya juga dengan ASEAN lah minimal. Ya. Pak Prabowo bicara dengan Anwar Ibrahim, bicara dengan tokoh-tokoh dunia Islam kan begitu. Nah ini jadi bagi saya sendiri sangat disayangkan sekali bahwa langkah dan kebijakan Pak Prabowo Presiden Indonesia menjadi bagian dari Board of Peace ini adalah sesuatu yang tidak berhati-hati dan bisa punya counter pemahaman yang berbeda gitu. Artinya orang bisa salah paham bahwa Indonesia sudah mulai terbawa. Apalagi Pak Prabowo selalu mengatakan begini, kita tidak akan damai kalau tidak memberikan kerjasama dengan Israel, jaminan keamanan dengan Israel. Ini kan Israel jaminan keamanan apa mau dikasih ke Israel? Yang terjadi di Palestina itu bukan konflik. Kita terbawa kata-kata konflik. Yang terjadi di sana itu jajah dan terjajah. Ada penjajah, ada yang terjajah. Bagaimana bisa penjajah dijamin keamanannya? Kalau mau keamanan penjajah terjamin, selesaikan penjajahan. Pasti akan terjamin keamanannya. Nah, Pak Prabowo dalam pidato di PBB sudah mengatakan, kita harus jamin keamanan Israel. Gimana bisa dijamin keamanan penjajah gitu? Padahal undang-undang kita mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan gitu. Karena tidak sejalan dengan pri-keadilan dan pri-kemanusiaan. Jadi dari aspek manapun kita melihat, saya tidak menjudge niat ya. Mungkin ada niat baik. Tapi dari aspek manapun kita melihat, ini adalah sesuatu yang keliru dilakukan oleh Indonesia. Wallahu a'lam. Ngomong Ustaz sampai jam berapa nih Ustaz? Silakan sampai jam 9-an lewat pun nggak apa-apa. Oke. Gimana Mas Nur? Mudah-mudahan terjawab ya. Jadi memang kalau kita lihat sepertinya ada anomali dari keputusan ini dan sebagian mungkin kita mempertanyakan. Dan insya Allah kalau saya kira apakah mungkin misalkan masukan-masukan ini bisa masuk ke inner circle Prabowo dan kemudian mungkin bisa artinya ya mundur lah gitu loh. It's useless begitu loh. Mungkin ya itu tadi mungkin masukan ini mungkin kalau tidak salah ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang
dari Indonesia ini ada di lingkungan pemerintahan mungkin bisa menyampaikan aspirasi ini gitu loh. Sepertinya kok ini blunder begitu menurut saya. Oke, insya Allah bisa bisa disampaikan nanti. Mungkin ada teman-teman yang bisa masuk ke dalam pemerintahan, memberikan masukan masalah ini. Yang jelas, mungkin sebagian masyarakat Indonesia, terutama Muslim, itu mungkin kurang menyetujui dari keputusan tersebut. Itu, insya Allah. Eh, kita lanjutkan. Oke, kalau ada yang pertanyaan yang lain dari yang lain, silakan. Ustaz Samsi sudah membuka pintu nih sampai jam 9 lewat katanya. Lewatnya itu yang kita nggak tahu. Berapa jauh lewatnya. Silakan, monggo. Saya mau tanya, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Pak Arif. maaf Pak Ermi Makassar sudah tadi ini barusan ngangkat tangan kayaknya. Tapi kalau saya boleh cepat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua dan terutama Pak Ustadz atas kalakahnya tadi. Kalau boleh saya tanya, Pak. Tadi Pak Ustadz bilang bahwa berapa 27% masyarakat Yahudi yang milih di pemilu wali kota kemarin itu memilih Zohran. Itu gimana kalau kita melihat dari segi bahwa pemerintah Amerika sekarang ini sangat sangat clamping down terhadap semua free speech yang membela Palestina. Ya kan, kita lihat bahwa semua universities disuruh nggak boleh lagi ada demo dan segala macam kebijakan yang dipaksakan. Apakah itu terlihat di New York juga bahwa suara terutama dari generasi muda membela Palestina itu sekarang lebih terbungkam kalau menurut dan observasinya Ustadz. Terima kasih. Ya, Pak Arif dari Pittsburgh ya, Pak Arif sekarang dari Pittsburgh. Maaf ya, Pittsburgh, saya tidak menyebutkan tadi. Silakan, tafadhol Ustaz. Ya, jadi bukan 27 sebenarnya, maaf saya salah, itu sekitar 33%. Pemilih Yahudi itu memilih Zohran Mamdani. Dan itu banyakkan dari anak-anak muda yang kemudian mindsetnya itu sudah mulai paham tentang konteks situasi yang terjadi di Timur Tengah. Dan khususnya konsep antisemitisme yang selama ini diidentikan dengan anti-Israel atau anti-Zionisme. Anak-anak muda ini kan semakin terbuka dengan keterbukaan media kan. Dan saya yakin bahwa apa yang terjadi di Gaza, genosida yang terjadi di Gaza itu banyak membuka mata, bukan hanya mata kasar, tapi mata nurani orang-orang di Amerika, termasuk khususnya anak-anak muda dan termasuk di kalangan Yahudi itu sendiri. Dan ini yang menjadikan kemudian mereka sadar bahwa ada seorang kandidat yang sangat-sangat open, honest, apa adanya, menyampaikan yang salah-salah, yang benar-benar, dan itulah seorang Zohran Mamdani, dan mereka memberikan bantuan itu. Mengenai upaya pembungkaman kepada pendukung-pendukung Palestina di Amerika ini, ada upaya-upaya itu, dan ini Israel lagi bekerja keras sekali ya. Bagaimana caranya agar itu bisa diperlakukan. Dan di beberapa state sebenarnya itu sudah mulai dijadikan sebagai badan hukum. Artinya diputuskan di DPRD mereka, seperti kalau nggak salah Florida, kalau nggak salah juga di Texas, dan lain sebagainya. Kalau di kota New York ini, Zohran Mamdani mengatakan expression of opinions, termasuk demonstrasi itu adalah kebebasan yang dijamin oleh konstitusi. Dan konstitusi adalah merupakan undang-undang teratas, aturan tertinggi. Dari semua aturan-aturan yang akan dibuat, tidak boleh ada yang bertentangan dengan aturan yang paling tinggi, yaitu konstitusi Amerika Serikat yang memberikan kebebasan kepada untuk berekspresi dan berdemonstrasi
kepada ketidaksetujuan apa yang dilakukan oleh Benyamin Netanyahu adalah bagian dari kebebasan yang dijamin. Dan karenanya Zohran sendiri memberikan arahan kepada kepolisian untuk tidak menindak mereka yang melakukan demonstrasi itu. Memang saat ini yang ada aturan yang dibuat dari kepolisian adalah ketika berdemo di depan sinagog misalnya, maka tidak boleh misalnya menutup pintu. Orang-orang yang mau masuk ibadah tetap diberikan jalan. Jadi ada aturan, tapi ekspresi untuk mendukung Palestina itu tetap ada jaminannya di situ. Tapi Donald Trump dengan gangstersnya ini kan berusaha dengan apapun untuk menyenangkan Israel atau Benyamin Netanyahu ini. Salah satunya misalnya ada namanya Khalil. Khalil ini orang Palestina yang dia adalah mahasiswa Columbia dulu dan memimpin demo di Columbia University. Sudah pernah ditangkap ya beberapa waktu dan sekarang bebas. Sekarang malah diperintahkan untuk ditangkap lagi dan sudah dibicarakan akan dideportasi ke Maroko, ya, ke Afrika gitu oleh Donald Trump. Tapi Zohran mengatakan dia adalah New Yorker and he is going to be remaining in New York. Dia akan tetap berada di New York, tidak bisa ditangkap ya. Dan karena dia bukan masalah pelanggaran imigrasi, maka ICE tidak boleh menangkap dia. Kalau ICE kan federal. Kalau dia dianggap melanggar hukum aturan setempat, maka NYPD yang harus menangkap. Zohran mengatakan NYPD tidak boleh menangkap Khalil ini, orang Palestina. Jadi ini yang terjadi di Amerika sekarang, dan kita sadar betul bahwa Israel dengan lobbynya yang sangat kuat itu berusaha untuk pushing, mendorong Donald Trump ini untuk membuat aturan-aturan yang berusaha untuk suppressing, menekan kebebasan untuk mendukung Palestina di Amerika Serikat. Tapi sekali lagi dengan poin terakhir saya tadi itu, optimisme harus kita bangun. Justru yang akan terjadi adalah sebaliknya. Akan semakin terbuka mata orang Amerika, tidak saja di kalangan publik, tapi di kalangan politisi untuk semakin berani menyuarakan pembelaan mereka kepada bangsa Palestina. Saya misalnya saat ini sedang aktif mendukung satu calon kongres di New York untuk menantang Gracie Meng namanya. Gracie Meng ini orang Cina, dia kongres, tapi dia sangat AIPAC, sangat Zionis ya, dukung Zionis. Nah sekarang kita mendorong satu orang Korea, lawannya orang Korea, Jung Park namanya, untuk maju menantang dia. Dan kita dukung Jung Park ini. Sudah beberapa kali ke masjid, nanti minggu depan ini saya akan pertemukan dengan imam-imam di kota New York untuk memberikan dukungan kepada dia. Jadi ini cara-cara kita untuk bekerja terus-menerus agar kita bisa mengimbangi usaha-usaha dari lobby Israel, lobby Zionis untuk mendorong Donald Trump untuk memberikan dukungannya agar demonstrasi-demonstrasi ini tidak lagi terjadi. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Silahkan kalau ada yang lain. Sekarang sekitar 7 menit menjelang jam 9. Ibu Ermi dari Makassar. Ibu Ermi? Ya. Saya nggak kelihatan. Silakan. Baik. Ibu Ermi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tertarik dengan pernyataan Ustaz tadi yang mengatakan tentang keterlibatan Indonesia di Board of Peace yang diketuai oleh Donald Trump dengan semua aturan yang dia buat sendiri, absolut barangkali itu ya. Nah, dalam hal ini Indonesia bergabung itu $1 juta Ustaz ya. Nah, mungkin 1 miliar. Masya Allah, ya 1 miliar. Oke, barangkali melalui Ustaz Anies Mata, Ustaz bisa, beliau kan staf ahli menteri, please mundur mau Indonesia jangan Ustaz. Begitu Indonesia sedang menderita 3 provinsi sebegitu hancurnya, hanya untuk masuk di antek-antek, maaf bahasanya ini agak kasar gitu ya, antek-anteknya Donald Trump, relanya mengeluarkan uang sebegitu banyak untuk sesuatu yang justru akan menghancurkan saudara-saudara kita di Palestina. Jadi yang ingin saya sampaikan, mohon Ustaz bisa dikomunikasikan dengan Ustaz Anies Mata, begitupun Bapak Ibu yang punya peran penting di pemerintahan di negeri kita ini, barangkali untuk meminta Presiden itu Prabowo stop, jangan gitu Ustaz. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin himbauan dan permintaan ya. Mungkin Ustadz ada Ya, yang ingin disampaikan? Ya, jadi Anies Mata itu bukan tim ahli, dia wakil menteri. Jadi Wakil Menteri. Kementerian Luar Negeri itu punya 3 wakil menteri. Nah, salah satunya adalah teman kita, keluaran Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam, alumni juga bersama saya, Anies Mata. Ya. Tapi saya melihat Anies Mata pernahnya itu hanya di awal-awal pernah ikut acara OKI di Riyadh. Setelah itu nggak pernah lagi dilibatkan. Ketika Presiden ke Turki, seharusnya kan dia menangani dunia Islam, tidak pernah lagi dilibatkan. Dan saya tidak pernah melihat ada sebuah statement, apalagi program-program yang mengarah kepada membantu saudara kita di Palestina. Saya juga mempertanyakan sebenarnya apa yang so far dilakukan oleh Anies Mata itu untuk membantu saudara dunia Islam kan. Mulai dari Uighur, Myanmar, Rohingya di Myanmar sekarang ini kan misalnya, itu masih tidak punya identitas. Ya. Bayangkan sudah berabad tinggal di negara itu, lahir di situ, bercucu, bercicit di situ, tapi tidak punya kartu penduduk kan. Nah ini kan mereka kayak binatang di hutan-hutan gitu, tidak punya apa-apa. Mau mendaftar dapat pekerjaan kalau nggak ada KTP gimana kan begitu. Bisa dibayangkan hidup sebagai Muslim di Burma itu. Nah sementara Indonesia bagian dari ASEAN, nah tidak ada juga bagaimana dengan Kashmir, bagaimana dengan Muslim di India, makan daging sapi saja harus dibantai seperti itu. Ya banyak masjid yang dirusak ya, dan lain sebagainya. Kemudian saudara-saudara kita di Gaza, apa sebenarnya langkah-langkah wakil menteri yang diberikan tugas khusus menangani dunia Islam untuk bisa meringankan beban-beban saudara kita di Gaza Palestina menuju kepada independensi, menuju kepada kemerdekaan Palestina. Apa langkah-langkah yang dilakukan? Kan itu pertanyaan. Ya, jadi jangan kemudian mendapat fasilitas-fasilitas negara yang kemudian hanya punya title sebagai wakil menteri kan itu. Nah ini teman-teman dari Sulawesi yang harus kritik itu karena dia orang Sulawesi. Jadi coba teman-teman dari Makassar, kalau dia ke Makassar datangin dia, tanya dia apa yang kamu sudah lakukan untuk Palestina kami. Dia ada teman saya tapi saya tidak punya komunikasi langsung karena sudah terbiasa Anies Mata ini dari dulu kalau kita ingin komunikasi harus lewat pembantunya gitu. Saya tidak biasa. Saya dengan teman-teman di Indonesia dengan Pak Zulkifli Hasan biasa komunikasi, dengan Pak Heriawan mantan Gubernur Jawa Barat biasa komunikasi, Pak Hidayat Nur Wahid saya komunikasi, Pak Irwan mantan Gubernur Sumatera Barat saya komunikasi. Tapi Anies Mata teman saya sendiri susah berkomunikasi. Jadi ini yang harus teman-teman dari Makassar harus kritisi itu. Dia sebagai wakil menteri yang ditugasi untuk menangani dunia Islam, apa yang dia sudah lakukan? Saya kira begitu Bu. Sampaikan saja kalau sudah ketemu, sampaikan dari saya seperti itu. Siap, insya Allah Ustaz. Nah kami juga di pesantren Darul Arkam Ustaz. Oke, siap. Oke. Alhamdulillah, udah ada yang kata siap nih insya Allah. Mudah-mudahan nanti terlaksana dan insya Allah ya Indonesia bisa memberikan peran yang lebih baik insya Allah. Oke, ada lagi yang akan ditanyakan teman-teman? Silakan aja langsung di-unmute. Saya nggak kelihatan soalnya siapa aja yang siap bertanya nih. Nggak ada ya lewat yang lewat telepon nggak ada. Mungkin saya bacakan yang lewat chat. Oke. Oke Ustaz, ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Himaduddin Nasution. Pak Imam, saya melihat US merupakan negara dengan populasi kekristenan terbesar. Indonesia di sisi lain adalah negara dengan populasi muslim terbesar. Kedua negara ini punya dominasi, satunya kekristenan, satunya Islam. Tapi melihat situasi di kedua negara, baik di US maupun di Indonesia, cukup tinggi angka kriminalitas, cukup lebar ketimpangan sosial dan ekonomi, cukup kuat populisme agama, terutama dibanding negara-negara Uni Eropa ataupun Gulf Cooperation Council. Bagaimana pandangan Imam sebagai pemegang otoritas keagamaan di kedua negara? Bagaimana pendapat? Saya bukan ketua MUI Amerika. Ya, jadi begini. Agama itu hadir untuk menjadikan kita lebih baik.
Dan agama tidak menjamin seseorang baik. Tapi agama hadir untuk menjadi pegangan bagi orang itu agar bisa menjadi lebih baik. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia maupun Amerika itu betul-betul menjadikan nilai-nilai agama itu sebagai nilai dalam kehidupan publiknya? Kan itu. Nah, kalau kita berbicara tentang nilai-nilai agama Islam misalnya, maka salah satu hal penting dalam kehidupan publik itu adalah accountabilitas. Jadi pertanggungjawaban publik, kan begitu. Nah, apakah kemudian para pejabat kita menjadikan Islam itu sebagai basis pertanggungjawaban publik? Dan ini sangat mendasar sekali. Karena dalam Islam pertanggungjawaban publik itu kan bukan hanya duniawi saja. Barangkali KPK tidak melihat kita. Barangkali mereka-mereka Kejaksaan Agung nggak melihat kita. Tapi kita yakin betul bahwa Allah kan melihat kita. Ada malaikat yang mencatat kan gitu. Maka Islam ini menjadikan kita bertanggung jawab secara publik. Dan itu dengan sendirinya seharusnya mengurangi korupsi. Tapi kenapa Indonesia termasuk berada pada tataran tertinggi dalam korupsi di dunia ini kan? Nah, ini kan berarti nilai-nilai Islam itu tidak diterapkan dalam kehidupan publik. Sama juga dengan di Amerika. Di Amerika ini kan mengatakan, anggaplah misalnya meminjam nilai Kristiani yang mengatakan bahwa cintailah tetanggamu sebagaimana engkau mencintai diri sendiri. Love your neighbors as yourself, kan, cintai dirimu tetanggamu. Ini kan tetangga itu kan orang yang kita anggap orang lain. Anggaplah pendatang misalnya. Ya, pendatang, maka pendatang tetangga yang harus kita cintai sebagaimana mencintai diri sendiri. Bukan ditangkapin anak-anak 5 tahun ditangkapin di Minnesota misalnya. Kemudian ada penjara-penjara anak-anak yang kayak, mohon maaf, hewan-hewan kecil-kecil itu tidak diperhatikan gitu. Apakah ini nilai Kristen? Kan tidak begitu. Maka agama itu hadir seharusnya menjadi acuan bagi kita menjadi lebih baik. Tapi karena agama terkadang kita anggap hanya formalitas-formalitas, ya, atau minimal dianggap sebagai tuntunan kehidupan pribadi untuk kalkulasi-kalkulasi ukhrawi saja, maka kita sholat, kita puasa, kita mungkin berhaji berkali-kali, kita mungkin umrah berkali-kali, tapi tidak punya dampak sosialnya kan. Ini menjadi masalah. Jadi yang ingin saya ingatkan adalah bukan hanya besar Muslim, besar Kristen, tapi bagaimana nilai-nilai kebesaran itu kita terapkan dalam kehidupan pribadi dan kehidupan publik kita. Kalau itu mampu kita terapkan, maka saya yakin bahwa Indonesia akan menjadi negara yang sangat baik sekali. Dan Amerika akan menjadi negara yang sangat baik sekali. Dan kalau kita melihat konstitusi Amerika, itu sebenarnya diilhami dengan nilai-nilai keagamaan kan. Justice for all, itu kan agama sebenarnya kan. Dan lain sebagainya. Amerika ini dari dulu sebenarnya menjadi destinasi imigran. Kan itu juga agama sebenarnya. Karena Yesus itu imigran kan. Jadi Yesus itu dari Palestina pergi ke Mesir, lalu kembali lagi ke Palestina kan begitu. Jadi semua itu kembali kepada bagaimana sebenarnya kita mengimplementasi kehidupan, nilai-nilai agama dalam kehidupan kita, baik pribadi maupun publik. Oke, jadi mungkin intinya memang nilai-nilai agama sendiri tidak banyak diterapkan dalam kehidupan bernegara, lebih dikalahkan dengan mungkin ego, dengan keinginan pribadi dan juga kelompok. Itu yang mungkin terjadi saat ini baik di Indonesia ataupun di Amerika. Satu lagi Ustaz nih dari chat. Ini dari Kemenak, Kementerian Agama nih Ustaz. Dari Kementerian Agama Kubar. Kubar itu mana ya? Ya, dari Kemenak Kubar ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa pendekatan dakwah yang paling efektif di New York agar Islam tidak dipahami secara ekstrim, baik ke kanan maupun ke kiri? Yang kedua, bagaimana pengalaman Imam dalam dialog lintas agama membantu memperkuat citra Islam sebagai agama yang damai dan moderat? Tafadhol Ustaz, ada 2 pertanyaan. Ya, jadi pelabelan-pelabelan yang sering kita dengarkan dengan istilah ekstremisme, radikalisme, sesungguhnya itu adalah pelabelan yang banyak didasari atau motivated by political interest pertama kali. Jadi kepentingan politik. Kita masih ingat setelah terjadi 9/11, bagaimana ketika itu sangat populer istilah Islam radikal, ya. Dan kemudian juga diterjemahkan ke dalam dari kata Muslim menjadi Islamis. Banyak terminologi yang diciptakan.
saya menyebutkan ini untuk mengatakan bahwa Islam itu secara esensi, secara mendasar adalah memang agama yang kalau kita ingin memakai kata moderat, ya memang moderat. Tidak ada Islam kiri, Islam kanan. Seharusnya Islam itu satu, lurus. Ihdinas sirat al-mustaqim, itu kan itulah. Nah, masalahnya sekarang adalah kita seringkali terkooptasi dengan pelabelan-pelabelan itu, dan kemudian kita memahaminya sesuai dengan pemahaman yang ingin diterapkan oleh orang-orang tersebut. Maka kalau misalnya orang itu konsisten salat 5 waktu pada waktunya jika memungkinkan, wah dia ekstrim, dia radikal. Kalau seseorang itu hadir dalam sebuah acara, anggaplah resepsi misalnya seorang diplomat misalnya, lalu kemudian dia ikut minum misalnya wine, wah he is a moderate Muslim man, gitu. Dia adalah Muslim moderat kan gitu. Nah ini yang perlu kita berhati-hati, jangan sampai kemudian kita terkooptasi, karena kemampuan orang untuk membangun persepsi, image ini sangat kuat sekali. Termasuk kata konflik tadi itu, Palestina-Israel konflik. Padahal bukan konflik, penjajahan. Ini harus kita rubah itu kata konflik menjadi penjajahan. Ya. Nah, lalu kita kemudian terkooptasi gitu. Jadi dakwah yang kita sampaikan di sini adalah dakwah yang lurus. Kita sampaikan apa adanya. Dan kita tidak perlu mencong kiri kanan gitu untuk mengatakan, untuk dilabel kalau dia ekstrim, dia moderat. Oh maaf kalau misalnya coba search Syamsi Al itu kan ada istilahnya itu, Syamsi Al itu the face of moderate Muslim in the West. Wah luar biasa besar. Saya sendiri nggak paham dari mana asal usulnya itu sampai saya dikasih title the face of moderate Muslim itu, moderate Islam in the West gitu. Nah ternyata mereka inginnya kalau saya kerjasama dengan semua orang, baik yang baik kepada Islam maupun yang tidak suka Islam. Padahal pasti teman-teman itu akan menyesal kalau dia akan mendapatkan saya ini, kalau baik ya saya akan baik, kalau tidak baik saya akan tidak baik kepada Anda, gitu aja. Nah saya kasih contoh, mohon maaf kalau dari Departemen Agama ini saya kritisi Pak Nasaruddin Umar. Pak Nasaruddin Umar itu kayak kakak saya gitu. Jadi jangan diajarin saya siapa beliau, itu kayak kakak saya dekat dengan beliau. Dan beliau manggil saya Dinda, saya manggil beliau Kakanda gitu ya. Dan kita dekat, sama-sama dari Sulawesi Selatan. Tapi saya kritisin ketika beliau membangun relasi dengan sebuah organisasi yang disebut dengan Jewish, saya lupa. Tapi organisasi ini adalah organisasi Zionis dan merupakan PR, public relation Israel ke dunia Islam. Saya tahunya itu karena dulu saya diajak menjadi anggota di Religious Advisory. Jadi penasehat keagamaan dalam hubungan Islam dan Yahudi. Dan di situ ada Imam Majid, ada saya, ada mantan Senator Lieberman dari Connecticut. Ya. Jadi high profile people lah di situ anggotanya. Ketika saya ikut beberapa kali pertemuan, saya pernah hanya mengusulkan ketika terjadi serangan ke Gaza di zaman Barack Obama waktu itu, saya lupa tahun 2008 gitu. Saya mengusulkan agar Badan Advisory Council ini membuat statement meminta menghentikan serangan Israel ke Gaza. Bukan mengutuk, hanya meminta agar serangan itu dihentikan. Saya dianggap tidak moderat lagi, hanya karena meminta itu. Akhirnya saya ikutin terus, kemana arah pergerakan organisasi ini. Ternyata benar, dia adalah Zionis. Akhirnya saya keluar. Organisasi ini yang mengundang Gus Dur ke Israel, mengundang Sakub Yahya Sakub ke Israel, inilah organisasi itu. Dan akhirnya ke Indonesia, masuk ke YN, orang Makassar masuk UIM, Universitas Islam Makassar, masuk UIN Makassar, dan sampai kepada Istiqlal, masuk ke Istiqlal. Ketuanya waktu itu dijadwalkan memberikan pengarahan kepada pengkaderan ulama Istiqlal. Bayangkan, ketua organisasi Zionis ingin memberikan pengarahan kepada pengkaderan ulama Istiqlal. Akhirnya saya kan memberitahu kepada Pak Menteri dan sekaligus Imam Besar Istiqlal. Nah, tapi beliau mengatakan, saya tidak tahu kalau itu akan ada acara itu. Mas Imam Besarnya nggak tahu. Jadi saya kemudian kritisi beliau. Intinya apa? Saya kalau menyampaikan yang benar saya akan sampaikan. Kalau yang salah saya akan sampaikan salah. Jadi tidak perlu ada label-label radikal atau moderat apa segala macam. Kita sampaikan Islam apa adanya, ya. Dan membangun hubungan antar agama juga demikian.
Bagi saya membangun hubungan antar agama ini bukan sekedar hubungan sosial. Saya mempraktekkan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, lita'arafu itu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kata syu'ub itu artinya nation, itu kan sekarang dipahami sebagai kebangsaan negara kan. Padahal sebelum pembentukan negara, kebangsaan setelah pasca revolusi Prancis, kata nation itu artinya grup. Artinya grup. Maka termasuk grup Yahudi, grup Kristen, grup ini. Itu dita'arafu, saling mengenal gitu. Maka saya didorong oleh ayat Al-Quran. Dan karenanya dalam perjalanan interfaith yang saya lakukan, tidak boleh juga keluar dari Al-Quran. Antar agama bukan berarti saling meyakini keagamaan. Acknowledgement, bahkan menghormati eksistensi agama-agama lain, bukan berarti meyakini agama-agama lain. Kita yakin ada eksistensi agama Kristen, agama Yahudi, agama Hindu, agama Buddha, ada eksistensinya. Tidak boleh dikatakan nggak ada itu agama lain, hanya Islam saja. Tidak boleh. Eksistensinya ada. Apa dalilnya? Lakum dinukum waliyadin. Al-Quran sendiri mengatakan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau begitu ada agama orang lain. Nah, kita akui adanya agama lain. Tapi bukan berarti kita yakini kebenaran agama lain. Maka teman-teman kita liberalisme, yang mereka liberal, itulah kesalahan totalitasnya di situ. Kesalahannya bukan pada membangun hubungan antar agama. Kesalahannya adalah membenarkan dan meyakini kebenaran agama lain, bahwa mereka juga punya jalan yang sama menuju surga. Kalau begitu keluar saja dari Islam, masuk agama Hindu. Silahkan sembah sapi, sembah sungai, sembah patungnya Donald Trump, sembah patungnya Putin. Nanti kan kita rangkulan lagi di surga nanti. Saya tetap Muslim, saya sholat, saya haji, saya umrah, Anda masuk Hindu, nanti kita rangkulan di surga. Kalau Anda melihat semua agama sama, sudah keluar aja dari agama Islam, kan begitu. Nah, kalau saya menyampaikan seperti ini, orang mengatakan Anda radikal. Nggak apa-apa, kalau memang itu artinya radikal. Tapi saya menyampaikan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan. Itu saja, apa adanya saja. Wallahu a'lam. Oke, saya rasa satu lagi aja ya pertanyaan ya. Satu lagi, ini masih dari yang di chat. Sebenarnya ada dua pertanyaan, tapi pertanyaan kedua itu sudah dijawab tadi, masalah Board of Peace, jadi tidak akan kita tanyakan lagi. Jadi pertanyaan yang terakhir, ini yang terakhir ya, teman-teman. Itu dari Pak Aslim dari Lexington, Kentucky. Nanya, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang budaya Islam yang katanya tidak fit di dunia Barat? Bagaimana sebagai Muslim di US kita mensikapi itu dan meluruskan itu? Sekali lagi, makasih Ustadz. Pada Ustadz, ini insya Allah pertanyaan terakhir, Ustadz. Ya, kalau kita berbicara tentang budaya Islam ini, kira-kira yang mana kita istilahkan sebagai budaya Islam kan? Jadi budaya Islam itu kan punya basis-basis keislamannya. Misalnya kita anggaplah pakaian. Pakaian itu kan budaya. Nah, sekarang kita ingin mengatakan pakaian Islam itu yang mana? Kalau kita berbicara tentang jubah, misalnya saya pakai ini kan asalnya dari Maroko atau Jazair gitu ya. Berarti ini budaya Afrika sebenarnya. Afrika Barat, Afrika Utara, North Africa. Lalu kemudian topi ini kan topi dari Asia Selatan. Baju-baju Arab, saudara-saudara kita di Arab yang dipakai sekarang itu dipengaruhi oleh peradaban Roma sebenarnya. Jadi bangsa Romawi dulu memakai pakaian yang seperti itu. Sementara Rasulullah dulu yang paling sering dipakai itu adalah memakai sarung dan baju yang agak panjang kayak Bangladesh itu. Itu pakaian hari-hari Rasulullah. Jadi kalau mau bicara jujur sebagai sunnahnya Rasulullah, itu sebenarnya sunnah Rasulullah. Maka kalau bangsa Barat melihat budaya Islam ini dari partikular, dari sesuatu yang khusus, misalnya dari Afrika, dari Timur Tengah, dari Asia Selatan, di situ dilemanya. Maka kita harus sampaikan kepada mereka bahwa Islam inilah one religion, one faith, satu agama. Tapi kalau sampai kepada budaya sosialnya, perilaku sosial, termasuk budaya atau tradisi-tradisi kultur itu, maka akan berbeda-beda. Jangankan pakaian, makanan juga, jangankan itu, perilaku saja, cara kita bersikap dalam keseharian kita yang berbeda. Kita ke Masjid Indonesia,
Tiba-tiba ada saudari kita tersenyum menyapa kita, Assalamualaikum Bang, biasa saja. Kita nggak anggap nggak melanggar Islam kalau itu. Kita melihat itu bahwa keramahan seorang saudari kita muslimah. Tapi bagi bangsa Arab, coba lihat ada saudara misalnya, Assalamualaikum Bang, itu para orang Arab, wah ini udah kurang ajar nih perempuan kan gitu kan. Nah ini kan budaya sebenarnya. Nah saya selalu mengatakan bahwa Islam di Amerika dan di Barat ini akan punya budaya yang sendiri. Jangan terkejut kalau suatu ketika ada imam dari Texas misalnya, pakai topi koboi, pakai jeans gitu. Dia imam gitu. Asal bisa sujud saja kan. Jadi topi koboinya nggak ada di depan gitu. Bisa sujud. Tapi dia pakai topi koboi gitu. Nggak ada masalah. Masalah. Itu adalah Islam yang berkarakter budaya Amerika. Dan menutup aurat. Hanya pakai jeans saja. Cuma kan kita Indonesia yang paling Islam itu pakai kopiah, pakai sarung, pakai koko ya. Itulah pakai kiai gitu. Sambil merokok ngaji gitu. Nah itulah barangkali ya. Itu paling Islami barangkali kalau di Nusantara gitu. Demikian juga di Arab, kan begitu. Jadi ini harus kita sadarkan teman-teman kita di Amerika dan di Barat bahwa budaya itu macam-macam. Dan bagusnya di Amerika ini kan budaya bisa hidup. Orang Afrika dengan budayanya, orang Spanish dengan budayanya, orang India dengan budayanya, nggak ada masalah kok. Kenapa harus permasalahkan dengan Islam? Jadi sampaikan, dan Islam yang lebih universal. Makanya Islam mengatakan begini. Rasulullah mengatakan begini, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Artinya apa? Ketika Islam hadir di sebuah tempat, maka Islam tidak akan menghapus sesuatu yang sudah positif. Tidak ada yang dihapus itu. Islam justru akan memperkuat sesuatu yang sudah positif. Dan di Amerika begitu banyak yang sudah positif. Tinggal kita menyempurnakan dengan tauhid, dengan ritual yang benar, itu aja. Selebihnya dalam hal pertanggungjawaban publik misalnya, pemerintahan sudah lumayan. Ketika ada seorang pejabat baru dituduh, ya, pasti akan mundur kecuali Donald Trump tentunya. Pejabat dituduh mundur. Ini pertanggungjawaban publik. Di Indonesia ada pejabat sudah ditangkap, sudah dipenjara, nggak mundur-mundur. Namanya Setia Novanto dulu. Kan itu contoh saja kan. Kan begitu. Jadi mohon maaf ya, budaya ini sangat diverse. Dan tidak bisa ditentukan bahwa kalau nanti Islam menjadi dominan di Amerika, maka Amerika akan menjadi seperti Saudi Arabia. Ini yang menakutkan sebenarnya. Maka kita harus berani untuk menyampaikan ke saudara kita supaya mereka tidak ketakutan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Jadi mohon maaf ya teman-teman, mungkin masih ada yang Assalamualaikum punya warahmatullahi pertanyaan. wabarakatuh. Mas Oh, Agus, minta Faiz. waktu sedikit. Monggo Faiz, silakan. Iya, kami mengucapkan terima kasih Pak Samsi yang dalam waktu yang sangat sibuk masih sempat juga memberikan tausiah di Yontera pagi ini. Saya hanya ingin komen dari Pak Samsi mengenai dua hal yang sebagai pembuka tadi, dua hal sebagai pembuka dari tausiah Pak Samsi. Nomor satu adalah mengenai Zohran Mamdani. Seperti kita ketahui bahwa Muslim di Amerika ini mungkin lebih dari 4 juta orang ya. Kemudian di UK itu juga segitu, lebih kurang dari itu ya. Nah, tapi dampak yang baik di UK itu sekarang seperti negara Islam di sana itu. Nah, ini saya ingin tanya, apakah ada semacam kayak Islamic political movement di Amerika supaya bisa kira-kira kedepannya ini makin banyak orang-orang yang terjun dalam dunia politik dan menjadi menjadi pemegang mandat ya, seperti sebagai wali kota, gubernur dan sebagainya di kemudian hari. Itu pertanyaan pertama, saya maksudnya supaya jangan kalah lah sama dengan UK. Dan kedua, yaitu mengenai Ustadz tadi membuka dengan Board of Peace itu tadi, dan kelihatannya anggotanya Palestina tidak masuk, tapi Israel masuk. Nah, kalau misalnya Indonesia tetap berperan di situ, apakah ada, walaupun sedikit ya, dampak positif? Ya misalnya kalau misalnya ada kebijakan Trump yang akan merugikan Palestina, paling enggak bisa mempengaruhi gitu untuk membatalkannya atau meminimais gitu masalah itu.
Ya itu ya, sekali lagi terima kasih sudah memberikan tausiah di Lentera Pagi. Yang Pak Ustadz adalah salah satu pembina dari Lentera Pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar. Jadi yang pertama tadi, impact ya atau dampak positif yang Zohran bawa ini luar biasa. Tidak saja kepada komunitas Muslim, tapi sebenarnya kepada anak muda Amerika secara umum. Politik di Amerika ini kan sudah lama tidak diminatin sebenarnya. Banyak orang yang tidak tertarik dengan politik. Merasa politik itu sudahlah. Gajinya juga kalau di pejabat publik kan berapa bandingkan mereka yang profesional kerja di perusahaan-perusahaan besar. Kalau bicara tentang gaji ya misalnya, penghasilan, income. Menjadi pejabat di kantor wali kota ini gajinya berapa sih kan? Bagi anak-anak muda yang terbiasa kerja di Wall Street itu nggak ada apa-apanya. Saya ada jamaah di sini, dia adalah seorang lawyer bisnis internasional. Penghasilannya dalam setahun itu bisa sampai 500 juta. Tapi karena pengaruh Zohran sampai dia mengatakan, Imam, apakah saya boleh mendaftar untuk menjadi employee, staff di kantor wali kota? Saya bilang, yang kamu cari apa? Dia katakan, I just wanted to serve, pelayanan. Karena dari segi gaji pun, gajinya luar biasa di Wall Street, sebagai lawyer di Wall Street. Gitu. Tapi dia mau, karena apa? Pengaruh yang diberikan oleh Zohran ini. Jadi politik itu kembali seolah-olah menjadi positif kembali. Seolah politik selama ini kan identik dengan kekotoran, kebohongan, ya, manipulasi. Gitu ya. Tapi dengan Zohran ini, banyak anak muda yang kemudian tertarik. Bukan hanya Muslim, tapi non-Muslim. Di kalangan Muslim sendiri, kalau misalnya Pak Iskandar kemarin coba Google kembali, itu ada kalau tidak salah 48 orang Islam, banyak anak muda yang terpilih pada posisi-posisi, berbagai posisi di Amerika ini. Wali kota kan Zohran hanya satu dari beberapa wali kota kan. Minneapolis, Minnesota. Kan Umar Pate kan di situ. Itu keturunan Somali. Kemudian di Armstrong, kemudian di Detroit, wali kotanya Muslim, dan di beberapa tempat lagi ada beberapa wali kota yang terpilih di Amerika ini. Belum lagi kita berbicara tentang DPRD, City Council atau State Assembly, itu banyak orang Islam sudah mulai terpilih gitu. Anak-anak muda kemudian. Dan ketika Zohran kemarin menang di pemilihan, itu ada sekitar 3.000 anak-anak muda Muslim yang kemudian mendaftar untuk maju di berbagai posisi politik. Karena ini akan ada pemilihan di bulan Juni nanti, primary di bulan Juni ini. Banyak yang kemudian mendaftar. Dan itu bisa kita lihat kalau kita melihat website perpolitikan di Amerika, kita akan dapatkan itu betul banyak orang Islam yang maju gitu. Di Jamaica Muslim Center ini ada salah seorang anak dari seorang jamaah, namanya Soma Sayyid, bisa di Google namanya. Soma, S-O-M-A, Soma Sayyid, S-Y-E-D. Itu terpilih menjadi hakim agung di negara bahagian New York. Dan dia anak dari jamaah kita. Dan saya membaca doa ketika dia dilantik. Artinya apa? Bahwa sekarang kita sudah mulai lebih terorganisir lagi di dalam dunia perpolitikan di Amerika Serikat ini. Dan sudah mulai banyak organisasi-organisasi yang mengarah kepada spesialisasi untuk politik itu. Seperti di kota New York ada namanya Engage. Engage itu adalah organisasi publik yang tujuan utamanya adalah mendorong orang Islam mendaftar menjadi pemilih. Mereka yang citizen. Dan ketika sudah memilih, dan ada Muslim Democratic Club misalnya di kota New York ini. Jadi ada Demokrat khusus untuk Muslimnya saja. Dan itu memberikan endorsement kepada calon-calon yang dianggap lebih friendly kepada kita, kepada komunitas kita. Jadi ini saya kira akan terus berkembang, tidak saja di kota New York, tapi di berbagai belahan kota-kota dan negara bahagian di Amerika Serikat ini. Saya kira ini satu tanda yang baik. Karena selama ini kan orang Islam selalu mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi pharmacist, mau jadi kira-kira begitulah. Tidak tertarik dengan politik. Yang sekarang sudah mulai. Ya. Dan insya Allah kita tidak akan kalah dari Inggris. Hal kedua tadi tentang, saya lupa, Board of Peace ya Pak Iskandar? Iya betul, Board of Peace ya. Ya. Jadi saya sebenarnya ingin melihat Indonesia ini berada pada dua kemungkinan. Tentu pertama, tetap tegas bahwa apa yang dilakukan Donald Trump ini kan sebenarnya belum tentu bisa memberikan keuntungan
Saya tidak meniadakan 100% karena kita tidak tahu sepenuhnya. Tapi kalau kita melihat siapa Donald Trump, kita melihat siapa Amerika, dan apalagi kita melihat semua pasal-pasal yang ada di apa yang mereka buat itu, kemudian rencana, blueprint yang mereka akan buat di Gaza, jelas bahwa itu tidak akan menguntungkan saudara-saudara kita bangsa Palestina. Apalagi mengarah kepada kemerdekaan bangsa Palestina. Dan di sini sendiri, dengan Indonesia bergabung, seolah-olah memperkuat, membenarkan, menjustifikasi posisi untuk tidak memerdekakan Palestina itu. Saya tidak melihat mengarah kepada kemerdekaan. Yang kedua, anggaplah misalnya sudah terlanjur masuk di dalam menjadi anggota. Apakah Indonesia bisa menyuarakan sesuatu? Saya tidak melihat. Kalau melihat pasalnya di situ, yang menentukan semuanya Donald Trump. Donald Trump itu memiliki posisi otoritas penuh di Board of Peace itu, yang menentukan siapa yang diterima, siapa yang ditolak dia. Begitu. Dan bahkan menyebutkan di beberapa pasal itu, dia punya hak untuk memecat anggota yang dianggap tidak sejalan. Nah, jadi ini pun sudah salah. Bahkan kalau Pak Iskandar dan teman-teman semua lihat kemarin bagaimana penandatanganan yang terjadi baik yang di Sharm el-Sheikh di Mesir dulu, waktu apa yang disebut dengan peace itu, sampai kemana di Davos kemarin itu kan Donald Trump punya kursi sendiri di depan, kepala negara yang lain, Perdana Menteri maupun Presiden, duduk di agak belakang semua. Itu sendiri sebenarnya simbol bahwa Donald Trump ingin memposisikan diri sebagai raja dunia. Dan itu sebenarnya bagian daripada menyisihkan posisi PBB di situ. Dan ini sesuatu yang salah kalau itu didukung. Apalagi memang sudah kita tahu bahwa Donald Trump secara terbuka mengatakan, I don't need international law. Saya akan memakai pertimbangan saya sendiri. Itu kan dia sampaikan dalam wawancara itu. Saya tidak perlu hukum internasional katanya. Ketika ditanya gitu. Bahwa kamu mencaplok Venezuela, menangkap presidennya itu kan bertentangan dengan hukum. Dia katakan, I don't need international law. Saya memakai pertimbangan saya sendiri. Kan begitu. Nah, kalau kita sudah tahu siapa Donald Trump seperti itu, dan bagaimana dia berkarakter, beraksis dengan aksi-aksi yang tidak sejalan dengan hukum ini, lalu menjadi bahagian dari itu, berarti ikut membenarkan kesalahan. Dan itu tidak benar. Itu sendiri sudah merupakan kesalahan. Jadi saya tidak melihat sebenarnya bahwa itu benar langkah Indonesia. Dan kedua, saya sangat pesimis bahwa Indonesia bisa melakukan sesuatu walaupun menjadi anggota dari Board of Peace itu. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sekali lagi ini udah 9 sampai 9.30, jadi kita stop aja ya, karena masing-masing kita juga Ustadz punya acara berikutnya. Jadi Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pengajian lentera pagi ini hampir satu setengah Pak, jam ya, izinkan saya 2 mau jam. menyampaikan terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Imam Tamamu ya, Pak Taufik ya, makasih. Jadi Terima kasih Ustaz Samsi. Jazakumullah khairan katsira. Mungkin sebagai ini aja informasi bagi teman-teman atau rekan-rekan yang alhamdulillah ikut bergabung di Lentera Pagi ini. Jadi Lentera Pagi ini memang sudah lama sekali berdiri ya, salah satu pendirinya adalah Ustadz Samsi. Selain beliau sebagai pendiri juga sebagai kiainya di di Lentera Pagi ini. Jadi ini kita seperti pesantren ya Ustadz ya. Jadi kita pesantren Lentera Pagi. Awal-awalnya Ustadz Samsi bisa selalu memberikan reguler gitu ya, mengisi. Kemudian karena kesibukan Ustadz Samsi dan juga alhamdulillah sebagian besar dari kita telah banyak menerima ilmu dari Ustadz Samsi, sehingga kita melanjutkan bergerak sendiri, dan alhamdulillah kadang-kadang kita minta Ustadz Samsi juga untuk memberikan arahan dan tausiah di pengajian Lentera Pagi ini. Jadi udah puluhan tahun lah Lentera Pagi ini, pesantren yang mungkin tertua di pesantren online tertua Indonesia di Amerika ini, insya Allah. Jadi itu mungkin sebagai gambaran bagi teman-teman yang alhamdulillah bisa ikut bergabung di acara Lentera Pagi di pagi ini. Sebagai penutup ya, saya minta atau kita semua minta Ustaz Samsi bisa memberikan atau membacakan doa kepada kita semua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi usaha-usaha kita. Tafadhal Ustaz.
Baik, terima kasih Pak Agus. Mari kita bersama-sama mengakhiri majelis kita dengan bersama-sama merendahkan wajah dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa menjadi jalan kebaikan dan sekaligus menjadi jalan menuju surga untuk kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih, dan saya sebagai moderator minta maaf jika selama penyelenggaraan acara pagi ini ada kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dan juga insya Allah kalau Ustaz Samsi berkenan, saya bisa atau kami bisa membuatkan YouTube-nya dan bisa menyebarkannya. Tentunya dengan izin dari Ustaz Samsi. Siap. Bagaimana Ustaz? Izin ya? Oke, ya. Terima kasih. Jazakallah khair. Demikianlah rekan-rekan sekalian, ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala meridhoi pengajian kita pada pagi hari ini, dan silakan teman-teman melanjutkan perjuangan di pagi hari ini waktu Amerika dan juga malam hari waktu Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Samsi. Terima kasih Pak Samsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukran.